Hai, Dokter Richard Lee. Perkenalkan, aku Arjuna Gosong. Mohon maaf sebelumnya ya, dokter. Aku ingin memberi saran nih kepada Dokter Richard. Undang pendakwah internasional Dr. Zakir Naik dong buat podcast gitu. Terus minta bahas, kenapa Dr. Zakir Naik memilih Islam? Intinya, aku itu ngefans sama Dr. Richard Lee ya. Berawal dari Dr. Richard Lee yang berani edukasi tentang perdukunan dan lain-lain. Itu menurutku itu sangat keren, Masya Allah. Tapi kalau boleh jujur ya Om, boleh ya Dr. Richard aku panggilnya Om aja ya. Soalnya aku susah bilang R Om. Aku tuh pernah ngefans juga sama non-muslim. Tapi sekarang udah jadi muslim. Dulu pernah mendoakan beliau bisa masuk Islam. Itu itu doa sebenarnya iseng aja sih. Alhamdulillah Om Deddy Corbuzier sekarang masuk Islam. Meskipun belum tentu karena doaku. Yang jelas itu karena Gusti Allah ya. Nah, aku berdoa karena aku punya harapan Om. Jujur, aku juga punya harapan seperti itu ke Om Lee. Aku sadar bahwa soal agama ini sesuatu yang sangat sensitif. Tapi aku yakin Om Lee orang yang bijak. Kecil kemungkinan video ini bisa dilihat oleh Om Lee, tapi bukan hal yang mustahil. Semoga Gusti Allah memudahkan jalannya Om Lee dalam mencapai cita-cita. Dan kalau Om Lee ingin beli mobil dan tanah di daerah Blitar, hubungi WA 085706043303 ya. Wah, insting salesku muncul ya. Maaf ya Om Lee ya. Om Lee, maaf jika tata bahasaku banyak yang salah. Oh iya, karena Om Lee punya banyak subscriber, tolong bantu suarakan pelihara ikan lele dengan konsep zero waste ya. Maksudnya seperti ini Om. Maksudnya kita memanfaatkan limbah, bukan limbah sih ya, sisa sayur mayur, buah-buahan dari dapur kita untuk dijadikan pakan ikan lele. Jadi berasa punya tempat sampah yang suatu saat tuh bisa menghasilkan daging ikan lele kayak gitu Om Li. Jadi biar beban tempat sampah yang ada di penampungan-penampungan itu enggak nggak berat gitu. Jadi kita dari skala rumah tangganya, intinya Om Li kan punya banyak pengikut, punya banyak subscriber. Tolong bantu suarakan dong supaya Indonesia semakin bersih dan setiap sampah bisa diubah menjadi rupiah, yaitu ikan lele. Seenggaknya untuk konsumsi pribadi kayak gitu. Seperti ini Om Li videonya ya yang tentang budidaya ikan lele konsep zero waste. Nah, ini ya Om Lee. Jadi ini ada buah mengkudu, kulit wortel, nasi sedikit, sisa dapat tahlil, hajatan, kulit pisang, jambu biji yang busuk saking banyaknya berbuah di pohon. Terus ini azola yang sudah diolah, ngolahnya dikeringkan. Ada buncis, terus apa lagi ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya ini kan sampah ya Om Lee ya. Nah, ini tinggal kita tuang gini aja di pojokan kayak gini. Tapi ini mau aku bikin syuting lagi, jadi entar aja lah nuangnya. Nah, seperti ini ya, Om. Ini namanya tanaman Azolla microphylla, dan jika teman-teman yang dekat dengan saya kalau mau kesini silahkan ambil bibitnya gratis ya. Jadi ini Om, ini tuh tanaman yang sangat rakus dengan polutan yang ada di air ya, kayak gini. Jadi semakin banyak azolanya maka
kotoran ikan, terus pokoknya yang bersifat mencemari air itu semakin cepat habis gitu ya, termasuk kotoran ikan lele. Nah, ini adalah namanya kreco, Om. Hidup ini ya. Nah, ini nanti akan diserang oleh ikan lele dan ini protein yang tinggi bagi ikan lele ya. Ini akan jadi santapannya ikan lele. Begitu, Om. Dia kalau kena cahaya matahari dia akan masuk ke dalam air lagi nih, kreconya, dan dia akan diserang sama ikan lele. Karena ikan lelenya banyak banget makanannya, jadi ya kalau nggak terlalu lapar-lapar amat ya nggak nyerang ini. Soalnya kan ini harus diserang, sedangkan makanan dari sisa-sisa dapur itu banyak ya. Kecuali kalau kreconya ini kita rebus terlebih dahulu ya. Jadi lebih lunak gitu. Nah, banyak banget teman-teman yang bersedia ke sini, silakan ambil bibitnya. Jadi ini benar-benar menjadi tempat sampah hidup lah, tempat sampah yang suatu saat ikan lelenya bisa dipanen untuk digoreng. Karena ikan yang ada di sungai, di laut itu kan makanannya juga nggak bukan pakan pabrikan kan. Nyatanya kita juga tetap sehat gitu loh. Ini tuh sebenarnya bukan hal yang menjijikkan ya, tapi emang nggak layak untuk dimakan manusia gitu. Kan bukan bukan kotoran atau bukan yang macam-macam lah. Coba lihat. Jadi ikan lele yang ada di sini itu nggak banyak. Daripada kita pelihara banyak, terus kita beli pakan pabrik, terus untuk apa? Kita nggak untung kayak gitu loh maksud saya. Maksudku deng, kok maksud saya. Lebih baik peliharanya ya nggak banyak-banyak amat, tapi pasti untungnya sama ngolah limbah ya. Di sini ada 200 ekor ikan lele. Ini kalau panen bisa dapat 20 kg. 20 kg itu banyak. Jadi kalau misalkan yasinan ya atau tahlil itu bisa dibuat hidangannya gitu. Dan ini kalau siang hari, Om Om dokter ya, kalau siang hari ini tuh karena kan fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan juga ini ya, uap air ya. Selain Selain memperbesar tumbuhan itu sendiri kan itu ya. Jadi kalau di depan rumah ini jadinya terasa lebih sejuk gitu. Ya udah gitu aja, terima kasih ya. Terima kasih untuk teman-teman. Oh iya, kalau misalkan teman-teman pengen kesini terus Sherlock nih WA aku ya 085706043303. Gitu aja, makasih, bye bye.